Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kami dari kelompok 1 dan anggota Ahliana Usairi, Ahmad Sarwani, Abdul Rahim, Khalil Musafi, Indra Sujana, dan Nur Balia akan memaparkan proposal PTK pada hari ini yang mana diberikan waktu durasi 20 menit, 20 menit, 10 menit pertama dari pemaparan dan 10 menit kemudian tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Kami akan mempersingkat waktu. 10 menit pertama akan memaparkan proposal PTK kepada Bapak Sarwani. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin lebih yang berdiri. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan kelompok 1 akan memaparkan PTK upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi materi manajemen menggunakan metode Max and Math bagi siswa kelas 10 I1 angkatan baru tahun pelajaran 2021-2022. Materi ini kami ambil karena melatar belakangi masalahnya kondisi dia diharapkan sekarang siswa yang lebih aktif dalam komitmen belajar, tetapi di kelas yang terjadi malah gurunya yang lebih aktif dengan kegiatan ceramah yang didominasi oleh guru sehingga bukan siswa itu sebagai ada yang ngantuk. Terlebih untuk materi manajemen ini lebih banyak mendominasi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga kami menggunakan metode Math and Math dalam menggunakan kegiatan pembelajaran. Dengan pihak metode ini siswa lebih aktif, lebih bergerak, sehingga timbul motivasi siswa dalam belajar. Dengan sendirinya imbas akhirnya yang menyenangkan hasil meningkatnya hasil pembelajaran. Perumusan masalah apakah model Math and Math dapat mampu meningkatkan hasil belajar ekonomi materi manajemen bagi siswa kelas 10 G1 mata pelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Materi manajemen ini ada di semester kedua. Silakan langsung Pak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama tadi meningkatkan keaktifan siswa. Karena metode ini meminta siswa yang aktif. Mereka bergerak mencari teman, mencari jawaban. Yang kedua, setelah aktif, motivasi belajarnya akan meningkat karena merasa menikmati kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan akhir dari penelitian kami dengan meningkatnya motivasi, dengan meningkatnya keaktifan, meningkatnya hasil belajar. Manfaatnya bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa dapat memecahkan masalah dan meningkatkan hasil belajar ekonomi materi manajemen di kelas. Sedangkan bagi guru, manfaatnya dapat menginformasikan kepada guru mengenai penerapan model pembelajaran yang bervariasi untuk guru lain bisa sharing. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. Yang ketiga, mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kondisi awal, pada waktu berpikir, kondisi awal pembelajaran menggunakan metode ceramah yang dikuasai oleh guru. Rendah dengan ceramah, siswa tidak aktif. Mereka ada yang tertidur, apalagi ekonomi biasanya ada di materi pelajaran terakhir di jam-jam siswa ngantuk. Tentu dengan motivasi yang rendah berimbas kepada hasil pembelajaran yang rendah. Tindakan menggunakan penerapan metode pembelajaran tulisan maaf saya petik pembelajaran sangat Math and Math dapat dalam pembelajaran ekonomi. Hasilnya pertama meningkatkan motivasi belajar, yang kedua meningkatkan keaktifan siswa belajar. Hasil akhirnya hasil pembelajaran yang juga meningkat. Penelitian metode penelitian kami merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian kelas merupakan penelitian yang bersifat konteks pada kondisi keadaan sehingga dapat bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Lanjut Pak. Instrumennya ini yang hasil pengamatan kami. Keikutsertaan dalam mengerjakan tugas karena mereka
mempunyai perasaan aktif, terlibat dalam menyelesaikan masalah belajar, mampu bertanya kepada guru ataupun teman sejawat, karena siswa ini lebih senang bertanya kepada teman daripada dengan guru. Yang ketiga, berusaha mencari informasi, karena mereka mungkin di kelas bisa bergerak saling mencari informasi. Yang kelima, mencatat materi teman akhir dari guru. Yang keenam, bersemangat dan bergairah mengikuti proses pembelajaran. Kami di sini mungkin tidak melampirkan rincian anggaran karena tersendiri. Jadwal penelitian, kami menjadwalkan 10 minggu atau 10 pertemuan buat rapat. Yang pertama, penulisan pengajuan proposal di pertemuan pertama. Persiapan ada 2, pengembangan instrumen dan penyusunan bahan ajar 2 kali. Siklus pertama itu 2 minggu, siklus kedua juga 2 minggu. Setelah itu seminar, pembuatan laporan dan pengumpulan laporan. Daftar pustaka sementara kami baru 3 yang kami temukan, mungkin akan menyusul yang lain. Formatur Malim 2014, prinsip dan teknik proses pembelajaran Bandung, Remaja PT Remaja Rusa Karya. Rusman 2010, mulai dari pembelajaran pengembangan profesional guru, Jakarta Raja Univers, dan Sartiman AM 2011, interaksi dan motivasi belajar mengajar, Jakarta PT Raja Berindo. Oke, itu paparan dari kami. Kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari rekan-rekan untuk kesempurnaan proposal kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kami kelompok 1. Kepada Bapak Ibu silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, sedikit saran saja kalau melakukan. Yang pertama mengenai penulisan. Kalau tidak salah, mes itu tulisannya M A C C H. Kalau itu C dua baru T. Oh, mungkin salah ketik ya Pak. Terima kasih yang kali diperbaiki kematikannya. Terus, Jadi kalau memang maksudnya lebih, kemudian saya melihat yang observasi, nah mengenai urutan dari hasil pengamatan wilayah itu. Kebiasaan biasanya kan yang sangat aktif itu di ujung paling kanan, sama misalnya angka 1, 2, 3, 4. Takutnya nanti observernya kalau terbiasa dengan observasi yang berurutan dari kiri ke kanan, mengisinya salah. Mau mengisi sangat aktif di contohnya paling kanan, ternyata malah tidak aktif. Barangkali kan tidak terkerja karena kebiasaan seperti itu, nanti dia salah itu. Jadi alangkah lebih baiknya seperti kebiasaan sebelah paling kiri itu tidak aktif, yang paling kanan sangat aktif. Nah, mungkin itu saja saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Terima kasih pemateri atau kelompok 1. Yang pertama Pak yang tanggapi itu adalah tadi sudah dikritik masalah penulisan karena ilmiah harus bersifat ilmiah. Apapun yang kita yakinin harus sesuai dengan aturan. Kemudian yang saya tanggapi dari kelompok 2 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu hanya ditampilkan 1. Kemudian racunnya itu ditunjukkan ada 3. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari media suara itu harus sesuai. Kalau 1 rumusan masalah berarti juga 1 tujuan. Ya, jadi nanti saya perlu jawaban dari pemateri seperti apa ini? Apa memang ada di rumusan masalah memang ada tambahan lain kah? Nanti atau mau dikurangi kah tujuannya? Terima kasih. Baik, akan dijawab oleh kelompok kami. terima kasih. Yang pertama saran dari Pak Husna dari kelompok 4. Terima kasih Pak. Mungkin kesalahan kami dalam menghasilkan peran didik akan kami perbaiki. Yang kedua, instrumen observasi akan kami ubah menjadi bukan 4 ke 1 tapi 1 ke 4 supaya mempermudah pembiasaan. Walaupun sebenarnya kami secara pribadi tidak senang dengan apa namanya suatu kebiasaan.
karena suatu kebiasaan itu harus dirubah. Ya, karena dengan sudah menjadi suatu kebiasaan, kita lebih nyaman pindah ke sesuatu yang lebih sulit itu. Karena kami juga mengharapkan kenapa kami mulai dari 4 ke 1, observernya teliti atau tidak? Bukan dengan kebiasaan, tapi kalau memang tuntutan itu akan kita perbaiki jadi satu tempat tetap menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, dari kelompok 2 Pak Ibrahim, rumusan masalah. Memang rumusan masalah kami, apakah model TestNet tadi mampu meningkatkan hasil belajar? Kenapa masuk ada 3 tujuan? Sebenarnya tujuan akhir itu ada di nomor 3, tapi rangkaian menuju akhir itu yang ingin kami paparkan. Ya, tujuan akhir itu ada di nomor 3, yaitu meningkatkan hasil belajar. Karena di latar belakang masalah kami, kenapa hasil akhir itu rendah? Karena pengaruh motivasi dan keaktifan siswanya. Jadi itu alasan kami. Tapi kalau memang aturan konsen PTK nanti cuma boleh 1, hasil langsung menuju hasil akhir, akan kami hilangkan 2 tujuannya yang pertama. Terima kasih sarannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih atas alamat dan saran dari kelompok lain. Nanti akan kami perbaiki. Demikian pertemuan kami dari kelompok 1 dengan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ulun melihat tadi memang sudah disampaikan juga oleh Pak Dani dan teman-teman yang lain ya, bahwa di kelompok 1 ini tadi terlalu banyak permasalahan yang diangkat. Sementara kuncinya PPK itu adalah satu masalah, satu tindakan. Ya. Jadi nanti kalau dirasa itu memang permasalahan yang ada, pilih salah satu mana yang urgent, yang segera harus diselesaikan. Kalau terkait dengan tadi kan ada juga yang mengangkat masalah motivasi gitu ya. Kalau motivasi, tapi kebanyakannya motivasi ini kayak misalnya tadi yang di kelompok 3 ya kelompok 3 yang menggunakan video, itu titik fokusnya adalah mengaktifkan, untuk bagaimana caranya mengaktifkan anak di dalam pembelajaran gitu. Bagaimana agar dia itu tidak pasif di dalam pembelajaran, bagaimana agar dia berminat, tertarik untuk belajar. Kalau tadi titik fokusnya itu adalah hasil belajar, berarti ini pada nilai gitu, pemahaman materi, kepada arahnya itu kepada pemahaman materinya. Jadi ini misalnya materi manajemen. Kalau permasalahannya memang di setiap pokoknya permasalahan itu adalah kalau materi manajemen ini, entah itu setiap kelas manapun yang mengikuti materi itu misalnya bermasalah gitu ya, hasilnya pemahamannya kurang, atau kelas lain tidak apa-apa, kelas itu yang bermasalah. Nah, ini harus dilihat nih. Kalau misalnya di kelas itu yang mau dilihat tadi untuk mendongkrak nilai belajarnya, prestasi belajarnya, maka instrumen yang disiapkan itu tidak cukup hanya dengan observasi, tapi harus membuat suatu instrumen tes belajar untuk bisa mengukur. Jadi ketahuan sebelum dan sesudah ada penerapan model make a match tadi gimana, apakah ada perubahan atau seperti apa. Masalah dia itu karena dengan model ini nanti anaknya itu ya akan lebih bersemangat belajarnya, itu beda kasus, beda fokusnya, karena fokusnya tadi adalah kepada hasil pembelajaran. Boleh disebutkan tapi bukan itu yang jadi rumusan masalahnya, karena kita harus membatasi masalah gitu. Di dalam penelitian, masalah di kelas itu banyak, tapi kita harus batasi yang mana yang jadi fokus pada penelitian tersebut. Kalau penelitian ini tadi mengenai hasil belajar, maka berarti ya ini bagaimana penerimaannya siswa itu, pemahamannya dia berarti yang diukur ya. Observasinya pun akan begitu nanti ya. Tujuan penelitian seperti yang saya sampaikan itu harus linier, harus lurus,
mulai dari judul lurus sampai nanti laporan hasil penelitian dan kesimpulannya. Munnya kita saka hendak baulah tujuan hendak 3 hendak 4, kira-kira kayaknya simpulannya kan Busri bisa lebih pada 10 simpulannya. Nah oleh karena itu kalau rumusan masalahnya 1, tujuan penelitiannya pun cuma 1 aja, selesai, sudah simpel aja Pak Sarwani. Bila rumusan masalah sebutin juga tujuannya. Bila rumusan masalahnya 2 juga tujuannya gitu. Nah kalau manfaat itu saya ingatkan, manfaat itu kan baik untuk siswa, untuk guru dan sekolah, itu sudah pas saja untuk madrasah. Nah Bapak Ibu dalam penulisan pengertian yang disampaikan Bu Maria tadi seperti proses sebelumnya itu menjadi referensi bagi peneliti berikutnya. Kalau pian kadang membaiki kesalahan-kesalahan di PTK yang pian tulis itu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Misalnya Bu Dewi sudah tuntuk mengolah laporan hasil PTK, padahal di situ ada kesalahan. Kayaknya peneliti selanjutnya guru-guru SBK lainnya memakai pembian, salah terus kok. Nah salah terus. Nah oleh karena itu diperbaikilah dari sekarang semua kesalahan-kesalahan itu. Yang kedua, kenapa kada dimunculkan instrumen asesmen Pak Sarwani? Hanya instrumen observasi saja, padahal penelitiannya tentang hasil belajar. Kalau kelompok berapa tadi? Kelompok berapa sih tadi? Kelompok 4, padahal kan disuruh kemarin bikin instrumen apa? Tes. Dibuat juga tadi instrumen observasi. Nah artinya kan itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kemarin itu maulah itu kan hanya dibagi per kelompok supaya dapat gawian setiap kelompok. Jadi bukan berarti itu harga mati untuk setiap kelompok. Halo. Hai. Ini kena tugas pokoknya. Wawancara itu penting dipakai. Ada itu. Wawancara seperti yang saya jelaskan kemarin triangulasi ya. Artinya instrumen-instrumen itu tetap dipakai untuk mendukung instrumen utamanya. Nah jadi ini Pak Sarwani diperbaiki dulu sebelum dikumpul nanti. Lampirkan instrumen asesmen. Yang kedua, di kelompok terakhir ini kada kelihatan tadi penelitian terdahulu. Ada tapi kami masukkan Di dalam daftar pustaka kada ada. Iya dari dimasukkan. Nah, di daftar pustaka itu harus dicantumkan. Kalau misalnya PTK-nya itu sudah jurnal, sudah dipublish di jurnal, silahkan dikutip nama jurnalnya, ya, alamat websitenya di copy, silahkan langsung dicantumkan di daftar pustaka. Jadi kalau misalnya hanya di bab 2 saja mencantumkan penelitian yang relevan, sementara di situ pian menulis penelitinya siapa, tahun berapa, kan berarti itu jadi rujukan kan, jadi referensi kan. Nah karena itu jadi referensi harusnya masuk juga di daftar pustaka. Tadi kada kelihatan tadi daftar pustaka. Oke. Ya saya setuju tadi saran Pak Herul ya. Jadi walaupun itu kebiasaan, takutnya nanti observernya yang salah nanti. Ya kada Bapak menghendak yang ubah harus dijelaskan dulu. Kada Bapak ajar Pak Sarwani aku mulai 5 dahulu, 5 4 3 2 1 boleh. Cuma dipadahkan lawan observernya ben hati-hati kesalah, apalagi misalnya lah minta maaf. Sini tuh benar observernya sudah misalnya umur 50 lebih diminta sini kemahiran 1 2 3 4. Ini dibalik 4 3 2 1, khawatir nanti salah conteng, salah contreng.